Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Oskarima Yosanda Rahmadani dengan NIM 01011282382328 mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah sebagai bentuk tugas akhir untuk ujian akhir semester 3. Selamat menyaksikan. Oke, jadi kita langsung masuk ya ke materinya, yaitu tentang peran syariah dalam fungsi manajemen. Oke, di sini kita akan bahas pengertian syariah, prinsip-prinsip syariah dalam manajemen, fungsi-fungsi manajemen dalam perspektif syariah, perencanaan dalam manajemen syariah, pengorganisasian dalam manajemen syariah, pelaksanaan dalam manajemen syariah, pengawasan dalam manajemen syariah, contoh implementasi manajemen syariah, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih pengertian syariah? Jadi pengertian syariah itu merupakan prinsip dan hukum Islam yang mengatur aspek kehidupan. Nah, manajemen dalam perspektif syariah ini penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan manajemen. Tujuannya untuk memastikan keberkahan dan keadilan dalam setiap proses manajemen. Jadi, manajemen bisnis syariah ini merupakan pendekatan dalam pengelolaan bisnis yang mempertimbangkan aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam seperti larangan riba atau bunga, maisir atau judi atau taruhan, gahari seperti yang tidak jelas, lalu praktik bisnis yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Oke, prinsip-prinsip syariah dalam manajemen. Yang pertama itu ada keadilan. Jadi membangun manajemen yang adil dan transparan. Lalu amanah, tanggung jawab dan kepercayaan dalam setiap tugas. Yang ketiga ada istiqomah, yaitu konsisten dalam menjalankan aktivitas sesuai syariah. Lalu yang keempat ada maslahah yang mengutamakan keselamatan bersama. Dan yang kelima yaitu transparansi, yaitu keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya. Jadi prinsip dalam Islam adalah suatu pegangan yang menjadi pedoman dan harus dilaksanakan. Jadi kalau misalnya kita mau memulai manajemen syariah, jadi kita harus berpegang pada prinsip-prinsip syariah dalam manajemen ini. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen dalam perspektif syariah. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Jadi membuat rencana yang selaras dengan prinsip syariah. Lalu ada pengorganisasian, organizing, yaitu mengatur struktur organisasi dengan prinsip keadilan. Lalu ada pelaksanaan atau leading, mengarahkan dengan etika Islami untuk menghindari praktik zolim. Lalu ada pengawasan atau controlling, yaitu memastikan semua berjalan sesuai rencana dan prinsip syariah. Selanjutnya, perencanaan dalam manajemen syariah. Yang pertama itu untuk menghindari ketidakpastian. Jadi rencana itu harus berbasis kebutuhan dan kemampuan. Selanjutnya untuk tujuan mulia akhirat dan dunia yang mengutamakan manfaat untuk umat. Selanjutnya ada evaluasi rencana yang melibatkan masukan tim sesuai nilai maslahah. Jadi perencanaan dalam manajemen syariah ini merupakan proses untuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis yang dijalankan agar bisa mendapatkan hasil yang optimal. Perencanaan ini merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang harus dijalankan terlebih dahulu. Selanjutnya, pengorganisasian dalam manajemen syariah. Nah, pengorganisasian dalam manajemen syariah ini merupakan proses mengatur sumber daya dan struktur organisasi untuk mencapai tujuan dengan prinsip-prinsip Islam. Pengorganisasian ini dalam manajemen syariah ini mencakup yang pertama, struktur organisasi adil, yang di mana distribusi dan wewenang dan tanggung jawab. Lalu ada sumber daya amanah seperti rekrutmen karyawan kompeten dan amanah. Lalu pengaturan efisien seperti menghindari pemborosan dan bersikap produktif. Selanjutnya, pelaksanaan dalam manajemen syariah. Nah, pelaksanaan dalam manajemen syariah ini tahap implementasi rencana yang telah disusun dalam praktik. Jadi, dalam pelaksanaan manajemen syariah perlu dilakukan beberapa hal. Yang pertama, kepemimpinan Islam yang mengarah dan memberikan teladan baik. Lalu ada motivasi berdasarkan iman, yaitu menginspirasi dengan nilai-nilai Islam, dan etos kerja Islami, mencapai hasil maksimal dengan semangat amanah dan ihsan. Selanjutnya, pengawasan dalam manajemen syariah. Pengawasan dalam manajemen syariah adalah proses untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai.
yaitu yang pertama pengawasan dengan hikmah. Pengawasan ini tidak bersifat represif tetapi membangun. Lalu ada audit syariah yang mana memastikan kegiatan tidak menyimpang dari syariah. Lalu evaluasi berkala yang mengukur kinerja dan memberikan saran perbaikan. Dan pengawasan dalam manajemen syariah ini dapat dilakukan dengan beberapa teknik seperti pengamatan langsung atau observasi, melalui laporan lisan atau tertulis, atau melalui kuesioner dan wawancara. Selanjutnya, contoh implementasi manajemen syariah. Yang pertama itu ada di perbankan syariah, yaitu dengan pengelolaan sesuai prinsip tanpa riba. Lalu ada perusahaan halal yang mengedepankan produksi yang halal dan thoyyib. Lalu ada organisasi non-profit Islami yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah dengan amanah. Nah, kesimpulannya, peran syariah ini sangat penting dalam memastikan manajemen yang berlandaskan nilai Islam. Fungsi manajemen syariah membantu mencapai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Implementasi harus konsisten untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih berkah. Oke, baiklah, itu dia penjelasan saya seputar materi peran syariah dalam fungsi manajemen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.